Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membahas tentang dinamika partikel bagian pertama. Baik, pertama definisi dulu. Apa sih yang dimaksud dinamika partikel? Jadi dinamika partikel itu adalah salah satu cabang mekanika klasik yang mempelajari tentang penyebab dari suatu gerak yang dialami oleh partikel atau benda yang dianggap sebagai partikel. Jadi pada pertemuan sebelumnya kan kita bicara tentang kinematika ya, baik gerak lurus maupun gerak dua dimensi, di mana kita mempelajari tentang gerak suatu benda tanpa mempelajari apa sih penyebabnya. Nah, kali ini kita akan pelajari tentang penyebab dari gerak tersebut. Oh ya, sebagai catatan, dinamika yang ini itu hanya berlaku untuk kasus umum, yaitu yang masanya besar. Jadi bukan orde atom ya. Kalau atom itu kan nanometer, angstrom, dan sejenisnya. Nah, kalau kita ini nggak sekecil itu, tapi yang kayak gram, kilogram, ratusan kilo, ya kayak gitu-gitu. Dan kecepatan relatif kecil. Jadi kecepatan kita paling meter per sekon, 10, 100, ordenya sekitar itulah. Nggak sampai orde kecepatan cahaya. Kalau kecepatan cahaya itu kan 3 kali 10⁸ ya, meter per sekon. Nah, kita tidak seperti itu. Karena kalau sudah berada di limit itu, baik ukurannya, baik masanya maupun kecepatannya, itu nanti akan ada pembahasan khusus. Nah, disitulah nanti akan berlaku tentang fenomena kuantum di sana. Tapi itu tidak kita pelajari di fisika dasar. Oke, tentang dinamika partikel. Oke, jadi kok namanya partikel, Pak? Jadi gini, maksudnya itu benda itu dianggap seperti partikel. Jadi maksudnya itu titik tangkap gayanya. Jadi misalnya mobil ini, kalau kita anggap partikel, kalau kita anggap ada mobil didorong, kalau dalam dinamika partikel tuh kesannya seperti sebuah partikel didorong, di mana titik tangkap gayanya tidak ada masalah. Nah, kalau dia dianggap benda tegar, nanti akan ada efek rotasinya, yang itu sangat dipengaruhi oleh besarnya gaya dan posisinya atau lengan gayanya. Nah, itu nanti kita akan bahas setelah UTS. Kali ini kita fokus pada dinamika partikel. Oke. Outline dalam pertemuan kali ini atau materi kali ini itu gaya, hukum Newton 1, 2, dan 3. Ya, jadi saya batasi sampai itu dulu. Untuk part 2 akan kita bahas pekan depan, insya Allah. Yaitu yang gaya gesek, terus bagaimana aplikasinya, dan dinamika gerak melingkar. Nah, ini kita sampai hukum Newton 3 dulu. Oke, pertama, apa sih gaya? Gaya, nah ini gaya dalam fisika ya, bukan gaya ya dalam gaya-gayaan ya, bukan itu. Jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda. Ya, kayak kita narik atau dorong sesuatu lah. Nah, gaya ini bisa menyebabkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk pada benda. Kalau posisi jelas ya, kita mendorong meja, bergeser. Gerak jelas ya, kecepatannya berubah, entah mengecil atau membesar. Perubahan bentuk, ini mungkin kayak mainan malam plastisin. Nah, itu dikasih pencetan, dia berubah geraknya. Itu maksudnya. Kemudian gaya ini adalah termasuk besaran vektor, karena punya nilai dan arah. Oke, sekarang gaya ya. Kita bagi berdasarkan jenis interaksinya. Jadi ada gaya yang dengan kontak langsung, gaya sentuh, ya kayak tadi ya kita memegang sesuatu, yaitu gaya sentuh. Ada juga gaya jarak jauh, ini tidak butuh sentuhan. Ya kayak jurus ya, jurus menarik apa? Nah, mungkin seperti Pain ya. Kalau teman-teman pernah nonton Naruto, itu ada salah satu karakternya itu namanya Pain, di mana dia punya kemampuan menghempaskan maupun menarik tanpa menyentuh. Nah, kira-kira seperti itu jarak jauh. Nah, itu sebenarnya ada bisa disainskan. Di gaya nanti kita akan belajar tentang gaya tak sentuh. Oke, sebelumnya saya sebutkan dulu apa aja sih gaya sentuh. Kalau gaya sentuh itu kayak gaya normal, pegang tali, gesek, Archimedes, pegas. Ya pokoknya semua gaya yang menyentuh benda itu namanya gaya sentuh. Nah, ada lagi namanya gaya tak sentuh. Nah, ini jadi di alam semesta ini itu ada gaya-gaya yang tidak butuh sentuhan.
Jadi yang kayak di film-film fiksi ilmiah apa, itu sebenarnya bisa disainskan. Selama kita memenuhi beberapa contoh ini, kita lakukan akan terjadi. Yang pertama gaya gravitasi. Itu antara benda bermassa. Jadi kalau ada dua benda bermassa, itu akan ada tarik-menarik. Jadi sebenarnya saya dan Anda, kalau kita di kelas ya, bertemu, itu sebenarnya ada gaya gravitasinya. Cuman sangat kecil, karena massa kita kan kecil ya. Relatif kecil dibandingkan dengan misalnya dengan bumi. Kalau bumi kan besar, makanya gravitasinya jadi besar. Itu kan gaya gak sentuh. Kita tidak menyentuh bumi pun kita akan tertarik ke bumi. Oke. Jadi misal nih, ada dalam sains ilmiah misal, ada suatu teknologi kita bisa membuat massa yang sangat besar dalam ukuran kecil, kita bisa menarik macam-macam benda. Nah, jadi massa yang sangat besar dalam volume yang sangat kecil itu gaya gravitasinya akan sangat besar. Ya itulah nanti akan mendekati mirip-mirip black hole lah. Jadi black hole itu kalau teman-teman tahu itu aslinya adalah sesuatu yang massanya tuh sangat besar. Bukan kayak lubang bolong gitu, enggak. Aslinya dia itu kayak massa yang sangat besar dengan volume yang sangat kecil sehingga menarik benda-benda ke sana. Yang kedua gaya elektromagnetik. Ya ini ada dua ya, ada gaya listrik, ada gaya magnet. Jadi kalau ada benda bermuatan itu akan ada tarik menarik atau tolak menolak. Itu juga bisa disainskan. Jadi kalau ada kita mau menarik sesuatu, taruh muatan di sana, kita perbesar muatan di sini, dia akan tertarik. Nah, jadi jurus-jurus yang di kalian teman-teman nonton di fiksi ilmiah atau nonton kayak Paint bisa sebenarnya, tinggal dipasang aja alat-alatnya. Kemudian ada lagi kayak kuat antar partikel subatomik, ini levelnya atom ya, atom ada massa, ada antar kan dalam atom kan ada proton, neutron, terus nanti juga antar atom ada lagi gaya van der Waals, gaya dia kayak gitu-gitulah. Jadi ini sudah sudah level atomik. Misal kita tidak bahas di sini ya, termasuk gaya lemah, proses peluruhan radioaktif. Nah, ini sudah levelnya level atom yang diluruhkan lagi. Jadi ini adalah gaya-gaya yang tidak butuh sentuhan. Jadi tanpa menyentuh pun akan timbul gaya. Di sini kita akan banyak membahas gaya sentuh, tapi juga ada gaya tak sentuh yang mungkin cuma gaya gravitasi. Meskipun aslinya kalau mau dikaitkan dengan yang lain, ini bisa. Oke, yang pertama gravitasi, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi ada massa dan ada dua buah massa, dalam halnya ada bumi dan sesuatu. Nah, ringkasnya, gayanya itu cukup massa dikalikan dengan percepatan gravitasinya. Yaitu W adalah M kali G. Gampang ya. Oh ya, biasanya sih 10. Meskipun sebenarnya tidak flat 10 ya. Tapi biar gampang perhitungan, kita asumsikan 10 aja lah. Kemudian ada gaya normal. Apa sih gaya normal? Gaya normal itu adalah gaya yang timbul ketika kita menyentuh suatu permukaan. Jadi gini, kenapa kita tidak jatuh terperosok ke dalam bumi? Padahal kan kita punya gaya berat kan? Ya kan Pak, ada tembok, ada lantai. Iya itu betul. Tapi secara simultannya kan harus imbang dong. Nah disitulah peran gaya normal. Jadi ketika kita nginjak lantai nih, kita punya berat W, maka lantai itu akan memberikan gaya kepada kita sebesar berat kita juga. Arahnya berlawanan dengan arahnya itu seperti dengan permukaannya. Nah, jadi untuk kasus bidang datar, ya berarti N sama dengan W. Kalau tidak ada gaya lain ya. Nanti kalau ada gaya lain, hitungannya akan ada tersendiri. Kalau bidang miring, maka harus diuraikan secara trigonometri. Nah, inilah kenapa dulu saya di awal-awal kuliahan ya, itu kan ada pretest tentang trigonometri. Ya, karena memang akan kepakai terus itu. Untuk fisika dasar ini dari awal sampai akhir tuh ada terus trigonometri. Jadi penting ya, ini alat untuk bisa menjelaskan berbagai fenomena alam ini. Oke, W kalau dijabarkan itu yang arah ini. Nah, yang arah ini pakai cos. Sementara yang sisi satunya, kalau misalnya kita tambahin ya, ini nanti akan pakai sin. Ya, jadi ini alfa, maka ini juga alfa. Ya, ini sifat saya lupa istilahnya, tapi
secara trigonometri akan seperti ini. Sehingga besar gaya normal itu akan berlawanan dengan gaya yang berat yang berada di permukaan sebaliknya. Karena yang ke miring bawah ini W cos alpha, maka yang ke atas adalah W cos alpha. Itulah kenapa gaya normal untuk bidang miring itu menggunakan W cos alpha. Oke, kemudian gaya tegang tali. Apa sih tegang tali? Jadi gini, pernah berayun nggak pakai tali? Nah, itu kenapa kita nggak jatuh? Karena diikat tali kan ya. Nah, jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena tali itu punya tegangan. Nah, itu adalah gaya. Oke. Nah, khusus katrol yang licin, itu jika kalian menemukan kasus seperti ini, maka gaya ketegang tali di sisi kiri akan sama dengan di sisi kanan. Nanti kalau nggak licin, itu akan kita bahas tersendiri di pasca UTS nanti. Untuk kasus ini, gaya tegang yang kiri sama dengan yang kanan. Oke, selanjutnya kita ke hukum pertama Newton. Oke, ini kita sebut hukum inertia. Ini bahasa Inggris aslinya ya, dari buku Filosofi Naturalis Principia Mathematica. Ini yang ditranslate ya, aslinya bahasa Prancis kalau nggak salah ya. Ya, saya juga nggak paham kalau udah bahasa yang selain Inggris. Nah, oke, ini gampangnya gini ya. Gampangnya, selama resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda bernilai 0, maka benda tersebut akan berada pada keadaannya. Jadi ini cerita kalau misal nih ada benda nggak ada gaya sama sekali atau dikasih gaya banyak tapi di total hasilnya 0, maka yang terjadi adalah yang diam akan diam. Tapi yang sudah bergerak maka tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Kalau dibuat persamaan maksudnya gini. Berarti kalau sigma F-nya 0, maka A-nya otomatis 0, tidak punya kecepatan sehingga kecepatan menjadi konstan. Nah, konstan itu termasuk 0. Jadi kalau diam tetap diam, kalau bergerak tetap bergerak. Kata kuncinya adalah kalau sigma F 0, maka A adalah 0. Nah, ini biasanya kasus-kasus ketika terjadi kesetimbangan. Ya, kasus-kasus seperti itu maka ingat, kalau ada kata-kata setimbang, diam, atau kecepatan konstan, ingat pasti sigma F sama dengan 0. Hukum kedua, ini bicara tentang akselerasi. Ini versi Inggrisnya ya. The alteration of motion is ever proportional to the motive force impressed and is made in the direction of the right line in which that force is impressed. Oke, maksudnya apa? Maksudnya percepatan pada sebuah benda itu sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Atau A sebanding dengan sigma gaya. Nah, terus kalau lengkapnya apa? Lengkapnya adalah sigma F adalah M dikalikan dengan A. Nah, inilah rumus powerful. Inti dari dinamika Newton. Inti dari bab 3 ini. Core of the core-nya lah. Kalian menguasai ini udah selesai. Nggak usah yang lain-lain. Jadi rumusnya sebenarnya ini aja sih. Tapi yang menjadi sulit adalah bagaimana kita menerjemahkan berbagai persoalan yang ada. Ya, kalau yang saya buat tentu yang gampang-gampang ya. Gampang tuh dalam artian tidak seperti realita kehidupan, tidak seperti sekompleks kasus ketika kita berhadapan di lapangan. Karena kalau sudah di lapangan itu jauh lebih kompleks. Nah, sebelum kita bisa ngerjain yang kompleks, tentu harus yang basic dulu dong. Nah, itu yang saya maksud. Nanti saya akan memberikan berbagai contoh soal yang menjadi penerapan hukum Newton. Jadi yang susah itu sebenarnya adalah yang menjadi tantangan ya, lebih tepatnya ya. Jangan kata susah. Susah nanti tersugesti kalian susah bergerak. Lebih tepatnya jadikan tantangan ya. Nah, yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita bisa memahami persoalan, bagaimana kita bisa menentukan gayanya apa saja, terus berapa benda. Nah, nanti itu akan yang menjadi tantangannya di sana. Kalau rumusnya sebenarnya ya intinya ini. Oke, ya baik pada sumbu X maupun sumbu Y, bahkan sumbu Z kalau ada 3 dimensi ya. Untuk satuannya Newton.
Ini ya, 1 Newton itu 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Ada juga sistem CGS pakai dyne, tapi mungkin saya pakai Newton aja lah. Ini sistem Inggris. Oke, selanjutnya hukum Newton 3. To every action there is already opposed and equal reaction. Jadi setiap ada aksi akan ada menghasilkan reaksi yang setara. The action in the two bodies upon each other are always equal and directed to contrary parts. Jadi kalau ada dua benda, nanti akan dapatkan besar gaya yang sama ya, cuman arahnya berbeda arah. Ini, jika dua benda berinteraksi, gaya yang dilakukan oleh benda pertama pada benda kedua sama dan berlawanan arah. Misal nih, teman-teman dorong tembok, atau dorong apalah, atau mukul sesuatu. Ketika kita memberikan gaya kepada tembok ini, sebenarnya dia juga memberikan gaya kepada kita dengan arah sebaliknya, berupa gaya normal dalam kasus tembok ya. Jadi intinya gaya itu aksi reaksi. Kita memberikan suatu gaya ke dia, dia akan memberikan gaya kepada kita. Contohnya kayak gaya ini ya, gaya gravitasi. Jadi ketika kita tertarik ke bumi, kita mendapatkan gaya oleh bumi, maka bumi pun sebenarnya mendapatkan gaya oleh kita. Tapi catatannya ya, bahwa gaya ini bekerja pada dua benda berbeda. Bagi saya, misal M1 itu bumi, saya itu M2, berarti bagi saya arahnya ke kiri, tapi bagi bumi arahnya ke kanan. Nah, jadi kalau secara vektor bisa dituliskan F12 sama dengan min F21. Jadi arahnya berlawanan, tapi besarnya sama persis. Ya, ilustrasi lucunya gini ya. Kita pukul, kita kena pukul balik ya. Ya, ini lucu-lucuannya aja. Aslinya itu terjadi ketika kita memukul, maka tangan kita otomatis kena gaya tersebut. Oke, kita pakai contoh soal ya. Karena kalau dinamika ini nggak pakai contoh, saya yakin pasti akan susah. Atau sangat, ya tidak mudah lah. Oke, nah pertama kita yang gampang dulu aja ya. Jadi kalau ada massa nih, balok B massanya 2 kilo. Ditarik dengan gaya F besarnya 6 Newton. Tentukan percepatan di dalam balok. Ada F-nya 6, M-nya 2. Ini gampang banget ya. F-nya taruh aja 6, M-nya ganti 2, maka didapatkan percepatannya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Gampang sekali kan ya. Yang kedua, misal katrol nih, cerita katrol. Jadi ada dua benda nih. A masing-masing massa 2 kilo dan B yang ini 2 kilo ya, ini 2 kilo. Terus yang ini 6 kilo nih. Mula-mula benda B ditahan kemudian dilepaskan. Jika G 10 meter per sekon kuadrat, maka percepatan benda B adalah, nah ini sistem dua benda. Kalau tadi kan satu benda ya, bisa langsung sigma F sama dengan MA. Kalau seperti ini, maka langkah pertama adalah membuat diagram gaya. Nah, ini bendanya ada berapa nih? Ada 2. Katrol kita abaikan dulu ya, karena belum masuk babnya. Nah, kalau 2 benda, berarti nanti akan ada 2 persamaan. Persamaan pada benda A dan persamaan pada benda B. Sebelum kita buat persamaan, langkah pertama itu bikin diagram gayanya. Coba cek, pada benda pertama ini gayanya apa aja sih? Ada gaya berat, WA. Dan ada gaya tegang tali, ada TA ke atas. Atau T1 lah. 1 kayaknya. Benda 2, benda B, sama. Dia ada gaya berat ke bawah, WB. Dan ada gaya tegang tali ke atas. Sebut saja T2. Dimana T1 ini akan sama dengan T2. Oh, tapi kayaknya udah saya buat solusinya deh. Kita lihat. Oh ya, sudah. Cuman dia gambarnya belum ya. Oke, gambarnya ini. Jadi ingat ya, pertama buat dulu diagram gayanya seperti ini. Ada WA, T1, T2, WB. Nah, kalau sudah kita buat diagram gayanya, baru kita buat persamaan pada masing-masing benda. Pada benda A, oke, sebelumnya kita tentukan dulu arah geraknya. Ini kan benda B beratnya masanya 6 kilo nih. Massa A 2 kilo, beratan mana? Yang B kan. Kalau beratan yang B, pastilah dia lebih cenderung bergerak ke arah B kan. Jadi dia muternya gini. Nah, karena arah muternya gini, maka
percepatan benda A ini kan ke atas nih. Nah, asumsi percepatan ke atas ini positif, maka berarti yang atas ini positif bagi benda A. Saya ulangi, bagi benda A, karena kita asumsi A-nya positif, maka T-nya juga harus positif nanti. Sementara gaya beratnya jadi negatif. Nah, itulah kenapa persamaan ini jadi T min WA sama dengan ML kali A. Kenapa? Karena A-nya ini ke atas dan ini asumsi positif, maka gaya ke atas lah yang dipositifkan. Ini atas. Sementara benda gaya beratnya kan ke bawah nih. Karena ke bawah, maka jadi negatif. Ini bawah, maka negatif. Persamaan 1. Sekarang kita ke benda B. Benda B kira-kira geraknya kemana? Ke bawah kan? Nah, sekarang kalau yang B kita asumsikan bawah positif, karena A-nya kan ke bawah kan, geraknya ke bawah. Kalau dia dianggap positif, berarti bawah lah yang harus dipositifkan. Karena dia seperti itu, maka yang ke bawah yang positif. Maka di sini gaya berat lah yang ke bawah. Sementara gaya berat lah yang positif, sementara gaya tegang talinya negatif. Jadi gampangnya gini aja, kemana arah gerak benda itulah yang dipositifkan. Kalau mau konsisten gitu, insya Allah nggak salah gitu. Betul, insya Allah. Jadi kenapa ini WB min T? Karena dia bergerak ke bawah. Jadi yang ke bawah lah positif, sementara atas negatif. Inilah jadi persamaan 2. Habis itu tinggal substitusi ya. Mencari WB dan WA itu kan tinggal massa kali gravitasi. WB massa B 6 kali 10, 60. Sementara WA 2 kali 10, 20. Oke. Nah, kita dapatkan 2 persamaan 1 dan 2. Kalau sudah dapat persamaan 1 dan 2, tinggal dijumlahkan aja. Kita jumlahkan antara massa persamaan ini dan persamaan ini, maka T-nya akan hilang. Karena T tambah min T habiskan. 60 tambah min 20, ya jadi kayak gini nih. 60 min 20. Jadi ini persamaan 1 dijumlahkan dengan persamaan 2. Sehingga kita dapatkan nilai A-nya adalah 5 meter per sekon kuadrat ya. Oke, nanti kalau teman-teman bingung, coba kerjakan lagi soal tadi. Tanpa lihat solusi ini bisa nggak? Kalau bisa berarti paham. Soal selanjutnya. Sebuah helikopter masanya 15 ton ya. Mengangkat sebuah truk massa 4,5 ton dengan kecepatan sekian. Truk diangkat dengan kabel baja, gaya angkat diterima oleh baling-baling helikopter arahnya vertikal ke atas. Tentukan besar tegangan pada baja dan besarnya gaya angkat pada baling-baling helikopter. Oke. Jadi ini ada 2. Kalau kira-kira dibuat ilustrasi gini ya. Jadi ada helikopter, tentu dia punya berat dong. Terus baling-balingnya juga punya gaya ngangkat ke atas, dia punya talinya ngangkat ke atas. Dan tali ini 2 arah ya, dia aksi-reaksi. Bagi helikopter, T-nya itu justru menarik dia ke bawah. Nah, itu maksudnya T ke bawah ini. Tapi bagi benda, bagi truk, itu T-nya narik ke atas. Kemudian endingnya dia punya percepatan 1,4 meter per sekon kuadrat. Nah, karena ada 2 benda, maka kita buat dua persamaan hukum Newton. Pada benda benda 2 truk. Nah, yang truk tuh ini loh. Nih. Coba lihat gayanya apa aja sih? Ada T, ada W2, itu kan? Ya udah, pakai sigma FY. Sigma FY sama dengan MA. T yang ke atas, kan dia bergerak ke atas toh, maka yang positif adalah yang ke atas. Berarti T min M2G sama dengan M2 kali A2. Kemudian karena A1 sama dengan A2 sama dengan A, berarti kenapa sama? Ya iyalah, misalnya helikopter naik 1 meter, truknya naik 1 meter dong. Karena sama, maka percepatannya juga sama. Oke, tinggal kita masukkan nilai-nilainya saja. Ini ya, ini kan pindah ke kanan. M2 sudah tahu, yaitu 4,5 ton tadi. Gravitasi diberitahu 9,8. Percepatan ke atas dikasih tahu tadi 1,4. Maka kita dapatkan nilai tegang talinya adalah 50.400 Newton. Sekarang, bagaimana dengan di helikopter? Itu sama, sigma FY sama dengan M kali A. Apa saja gaya ke atas? Apa saja gayanya?
Jadi pertama ada gaya F ke atas. Nah, kemudian ada gaya tegang tali, yang ini nih. Ini kan bagi helikopter ke bawah, kan menarik dia ke bawah, maka bagi dia minus. Dan ada gaya berat dia sendiri. Si helikopter ini kan punya berat nih, ya ini M1G ini. Sama dengan M1 kali A1. Maka kalau mau nyari F-nya, tinggal pindah ruas T-nya. Nah, T ini sama dengan T yang didapatkan di persamaan sebelumnya. Kita substitusikan nilai-nilainya. Oh, ini tambah ya. Ini tambah. Oke, 15.000 kali 9,8 tambah 1,4 terus ditambah dengan 50.400 didapatkan hasilnya adalah sekian, 218.400 Newton. Selanjutnya contoh yang setimbang ya. Jadi ada beban nih, beratnya 50 Newton. Tergantung pada dua tali seperti gambar. Tentukan besar gaya tegangan pada tali T1 dan T2. Oke. Sebenarnya nih kalau mau langsung pendekatan titik ini boleh. Tapi kalau mau lebih sempurna, kita bisa pakai pendekatan ada W, ada T sini, ada T di sini. Nah, kalau mau lebih sempurna seperti itu. Tapi kalau misal langsung pun mungkin saya betulkan juga, insya Allah. Oke. Pertama kita uraikan dulu gaya-gayanya ya. Oke, jangan mabuk ya lihat kayak gini ya. Karena ini miring, maka akan lebih mudah kalau dijadikan dalam sumbu X, sumbu Y. Nah, ini pelajaran vektor dulu. Itulah kenapa urutan ini ngurut dia. Jadi vektor, kinematika, dinamika, dan seterusnya itu ngurut. Makanya saya, kalau ada yang nggak tuntas di sebelumnya, saya suruh tuntaskan dulu gitu, seperti itu. Kenapa? Biar nggak makin kesusahan. Jadi, yang masih belum lancar, ayo dilancarkan lagi bagian vektor, trigonometrinya, seperti itu. Oke nih ya, jadi ada gaya berat. Pertama kita tinjau yang beban ini dulu, biar gampang nih. Ada W, ada T ya. Anggaplah T seperti itu. Maka pada benda beban ini berlaku sigma F sama dengan 0. Kan dia kan diam kan. Maka T min W sama dengan 0. Sebenarnya nggak masalah ya, karena dia diam. Jadi W min T atau T min W sama saja. Karena W-nya 50 Newton, maka gaya tarikan ini pada titik tengah itu adalah 50 Newton. Selanjutnya kita tinjau titik percabangan tali yang ada 3 cabang tadi ya. Nah, jadi kita jabarkan menjadi 2 arah dulu, sigma Fx dan sigma Fy. Nah, jadi kalau kita lihat gambar ini kan ada T1 nih. T1 ini kita jabarkan menjadi ada T1x, ada T1y. Caranya masih ingat kan ya? T1x itu T1 cos. Berarti pakai 37 ini ya. Oke, ini kan 37. Berarti ini 37. Kita pakai ini. Sementara T1y berarti pakai sin. Oke, saya tuliskan saja ya. T1x, T1 cos 37. T1y, T1 sin 37. T2 juga sama nanti. Kalau T2 berarti pakai T2x berarti T2 cos 53. T2y berarti T2 sin 53. Nah, kalau udah berarti kita berarti pada sumbu X ada 2 gaya ini ya, ada T1x, ada T2x. Sementara pada sumbu Y itu ada gaya T1y, T2y, dan T oleh beban benda ini. Ya, W sih lebih tepatnya. Nah, itulah kenapa ini cuma ada 2 gaya nih pada sumbu X. Ya, karena cuma ini aja yang pada sumbu X. Dimasukkan, kita dapatkan persamaan 1. Ini persamaan 1 ya. Sekarang sumbu Y. Pada sumbu Y ada 3 gaya tadi ya. T1y, T2y, sama tarikan beban ini tadi. Yang ini saya bilang, boleh pakai T, atau mau langsung W juga sebenarnya boleh-boleh aja seperti itu. Nah, kita masukkan, jadilah persamaan kedua. Udah dapat 2 persamaan, tinggal main substitusi eliminasi aja. Dari persamaan 1 ke persamaan kedua. Habis disubstitusi, kita dapatkan T2, substitusi lagi, ketemulah T1. Nah, ini juga pentingnya lancar matematikanya ya untuk substitusi eliminasi. Oke, contoh selanjutnya. Misalnya kita di lift. Kakek beratnya 750 Newton
elevator. Kemudian kalau dia mau naik ke atas dengan kecepatan 2 meter per sekon kuadrat, kira-kira nih, berapa sih tekanan yang terjadi pada lantai? Kalau dibalik, gimana gitu, seperti itu. Oke. Jadi ini, kita tinjau yang ke atas dulu ya. Kalau ke atas, berarti sigma F sama dengan M kali A ya. Apa sih gaya yang ke atas itu? Gaya normal. Tadi ya, karena dia menginjak lantai ada gaya normal ke atas, di mana normalnya ini pasti lebih dari gaya berat. Karena ada percepatan ke atas. Kita masukkan nilainya, N min W sama dengan MA. N kali min 750, dapatkan ini, sehingga didapatkan gaya normalnya adalah 900 Newton. Ingat, gaya N ini adalah gaya lantai pada kakek. Ini lantai pada kakek. Nah, tapi kan pertanyaan tadi kan gaya kakek pada lantai ya, maka itu adalah gaya aksi reaksinya. Makanya N aksen itu gaya kakek pada lantai, arahnya ke bawah. Oke, selanjutnya untuk apa namanya yang ketika bergerak ke bawah, berarti kita bisa pakai dua asumsi. Bisa pakai tetap atas asumsi positif, tapi nanti A-nya dinegatifkan. Kan, oke, seperti itu. Jadi ini asumsi misal atas positif, maka A-nya dinegatifkan. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Boleh, tapi kalau mau pakai asumsi yang saya ceritakan tadi, gimana kalau pakai asumsi geraknya yang positif? Boleh juga. Maka kalau asumsi arah gerak positif, jadinya gini. Jadinya W min N sama dengan M kali A. Asumsi arah gerak yang positif, berarti bawah ya. Bawah. Nah, kita masukin nih. Berarti 750 min N adalah 75 kali 2. Berarti 750 min 150 pindah ruasnya adalah N. Ini kan. Maka N-nya adalah 600 Newton. Sama kan? Jadi aslinya asumsi itu nggak masalah mau asumsi positif negatifnya dibolak-balik. Yang penting konsisten dalam persamaan itu. Yang kiri ini kan asumsi atas positif. Ya konsisten lah, berarti yang bawah dinegatifkan semua. Tapi kalau pakai asumsi arah gerak positif, ya sudah nanti tinggal menyesuaikan. Gitu ya. Ini data pustakanya. Jadi dari Newton, Matematika Psikologi, linknya ini. Buku fisika, ada beberapa link lagi. Oke? Saya pikir itu dulu untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.